Nah, saudara, perspektif kehidupan kita harus bawa di dalam pandangannya Tuhan. Nah, malam hari ini saya ingin lanjutkan ya materi kita kemarin. Saya tambahin sedikit, saudara ya, saya tambahkan mengenai bagaimana kita memandang kehidupan ya. 1 minggu lalu kita udah bicara diciptakan untuk kekekalan ya. Nah, rupanya Tuhan melihat bahwa itulah perspektif Tuhan mengenai manusia yang diciptakan memang secara original dari kekekalan ya. Nah, karena hidup manusia ini proyeksinya adalah kepada kekekalan, itu artinya di sini di bumi ini adalah sementara. Penugasan sementara. Yes. Ya. Temporary assignment, ya. Penugasan sementara. Yes, penugasan sementara. Nah, kalau itu penugasan sementara, kita sudah tahu kan? Kita harus selalu apa? Kalau kita tahu bahwa ini penugasan sementara. Siap-siap. Apa ya? Kalau ini tuh penugasan sementara, artinya apa? Kita harus berjaga-jaga. Nggak ada semua di materi tuh jawaban? Baca nggak? Ini gimana? Artinya pasti selesai, Pak. Jadi kita pasti selesai dan kita pasti pulang. Ya, penugasan sementara itu artinya di sini itu pasti berakhir, ya kan? Pasti selesai dan kita pasti harus pulang. Ya. Dan itu artinya apa? Kita harus mengisi setiap waktu yang ada dalam penugasan sementara ini untuk menentukan kehidupan kita di dalam kekekalan. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu salah satu dari 3 perspektif mengenai kehidupan dalam pandangannya Allah. Nah, malam hari ini saya tambahin 2. Perspektif kehidupan dalam pandangannya Tuhan. Jadi bagaimana memandang kehidupan dengan cara pandang Tuhan? Kita harus melihatnya dari 3 hal, ya. Bahwa ini adalah penugasan sementara, yang kedua ini adalah ujian, dan yang ketiga ini adalah kepercayaan. Saudara bisa mengikuti ya? Oke. Nah, saudara, yang menarik adalah perspektif kita atau cara pandang kita memandang kehidupan itu membentuk kehidupan kita. Waduh, ya. Kita sudah belajar ya mengenai bagaimana kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang berharga, ya. Yang yakar, ya, yang bernilai tinggi dan mulia, kan? Yesaya 26 ayat 3. Boleh ada yang membaca? Yang hatinya teguh kau jagai Yang dengan hatinya damai teguh. sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Bisa diulang? Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Oke, ya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Saudara, teguh dalam arti apa? Punya perspektif yang bagaimana cara Tuhan memandang kehidupan. Dan itu akan membentuk kehidupan orang tersebut. Kita lanjut ya. Perspektif tentang kehidupan atau apa? Cara pandang kita tentang kehidupan itu akan mempengaruhi cara kita apa? Investasikan waktu. Ini ada di sini yang sangat menarik, saudara. Bagaimana kita itu akan sangat berpengaruh. Bagaimana kita menggunakan waktu-waktu kita. Bagaimana kita mengalokasikan waktu kita. Yang terakhir, bagaimana kita memprioritaskan waktu-waktu kita. Ya, ada orang yang dari pagi sampai sore atau sampai malam waktunya udah penuh, tapi semuanya sampah. Gitu.
Ada orang yang waktunya penuh, tapi dia tidak tahu mana yang penting. Gitu. Nah, kalau kita mengerti mengenai perspektif kehidupan atau cara pandang kehidupan menurut cara pandang Tuhan, maka kita bisa menginvestasikan atau mengelola atau mengatur waktu kita dengan baik. Yang kedua, uang. Uang sangat menjadi sentral. Yesus selalu memakainya menjadi ukuran gitu ya, menjadi referensi. Apakah hidupmu penting atau bagaimana kau melihat hidup itu penting atau tidak? Selalu dikorelasikan dengan uang. Yang ketiga apa, saudara? Bagaimana kita memakai potensi kita, talents kita, ya? Ada orang yang pintar dikasih oleh Tuhan kemampuan untuk mengolah vokal, gitu ya, artinya suara. Tapi hanya nyanyi kalau malam hari, lewat di atas jam 9 malam, gitu ya. Kalau pagi-pagi dia nggak bisa nyanyi. Saudara ngerti yang saya maksud. Yang terakhir, saudara bisa menghargai hubungan. Gitu. Hubungan yang seperti apa yang saudara utamakan? Apa yang menjadi kriteria? Apa yang menjadi tolak ukur kalau saudara melihat hubungan? Kalau kita melihat dari cara pandang Tuhan, maka hubungan dengan Tuhan itu adalah hubungan yang paling utama. Tidak boleh orang kemudian bergerak maju sebelum mencek hubungannya dengan Tuhan, memverifikasi hubungannya dengan Tuhan. Gitu. Pagi-pagi bangun, lihat apa yang Tuhan mau saudara lakukan. Jangan langsung apa yang Tuhan mau saudara lakukan. Pertama, adakah hubunganku dengan Tuhan sedang baik-baik saja? Atau aku sedang tidak punya frekuensi yang sama dengan Tuhan. Bagaimanakah saudara memandang kehidupan? Kalau saya meminta saudara untuk menggambarkan kehidupan, gambaran apakah yang terbayang dalam pikiran saudara? Ini kehidupan. Coba pikirkan sejenak. Karena gambaran itu ya adalah lukisan atau metafora kehidupan kita. Itu adalah pandangan hidup yang kita pegang loh sebenarnya. Secara sadar atau tidak dalam pikiran kita. Ya. Itu adalah deskripsi tentang bagaimana atau penjelasan tentang bagaimana kehidupan berjalan dan apa yang kita harapkan dari kehidupan tersebut. Itu kalau kita itu adalah lukisan atau perspektif bagaimana kita memandang kehidupan itu. Banyak orang yang menunjukkan lukisan kehidupannya dengan apa, saudara? Ya, pakaian loh, pakaian yang kalau nggak punya pakaian baru tuh hidupnya tidak, bukan hidupnya begitu. Kalau nggak pakai perhiasan itu bukan hidupnya. Kalau nggak pakai mobil atau ganti mobil sekali setahun gitu, atau kalau mobilnya bukan mobil yang branded ya, maksudnya luxury gitu ya, luxury brand gitu ya, itu bukan hidupnya. Kalau saudara ini gadget, kalau nggak pakai iPhone gitu, kalau nggak pakai Apple, kalau pakainya Android, kayaknya gitu ada tuh. Itu bukan hidupnya. Kalau kalau rambutnya nggak berwarna. Saya ketemu nih kemarin dalam pelayanan. Ketemu orang rambutnya berwarna. Saya langsung nanya dong, pasti kerja di salon ya? Oh iya katanya 1 bulan yang lalu. Terus dia bilang, tapi di salon mobil om. Oh oke. Padahal saya pikir kan salon rambut. Jadi saya pikir kok salon mobil warna itu juga. Mungkin ada kit ya, kayak kit yang warna kuning kali. Ikut juga di rambutnya. Saudara, gaya rambut bahkan saudara tahu tuh tato ya. Kayaknya kalau dia nggak pakai tato gitu ya. Saudara tahu kan? Ada orang yang pakai tato. Ya, nggak pernah ke gereja. Wih, tapi di sini salib. Ya. Di leher nih, di leher. Christ is my life. Ini di leher nih, kayak rantai ini. Tapi ke gereja nggak gitu. Di tangannya gitu kan. Ini salib. Kan? Tapi nggak pernah menyangkal diri. Gitu. Selalu mengikuti keinginan dagingnya.
Tapi itu, menurut dia itu hidupnya. Nah, saudara, sadar tidak sadar, itu akan menjadi apa? Apa yang kita lakukan dalam kehidupan. Atau yang kedua, kita mengingini atau ingin memperoleh sesuatu dari apa? Dari perspektif kita mengenai hidup itu. Misal, pakai baju ini ungu, bahwa ada ungunya, kaos kaki ungu, sepatu keungu-unguan, tali jam tangan ungu, kacamata ada ungu-ungunya. Tasnya yang ikut ungu, Pak. Tas. Iya, tas gitu. Nah, apa yang diharapkan dari situ? Orang respect gitu. Orang tahu nggak? Kalau dia sampai datang ke satu acara dan orang nggak ada yang ngomong sama dia pulang benar-benar bete, bad mood gitu. Kayaknya warnanya kurang. Dia panggil desainernya, ini nggak ada nih yang tertarik nih sama model gue gitu. Besok ganti kan? Gitu. Harusnya acaranya itu udah penutup, dia bilang besok tuh ada acara lagi yang biayain gue semua gitu. Nah, misalnya begitu. Saudara, dia mengingini sesuatu dari apa? Dari cara pandangnya mengenai kehidupan itu. Mobil kan? Gitu. Apalah yang lain, saudara? Ya. Nah, itu adalah bagaimana kita memandang kehidupan, ya. Itu adalah metafora kehidupan. Itu adalah lukisan mengenai kehidupan. Dan lukisan mengenai kehidupan yang kita pahami dan yang kita yakini, itu yang sadar tidak sadar, itu yang ada dalam pikiran kita, dan itu yang apa? Menentukan dan membentuk apapun yang kita lakukan, ada apapun yang kita putuskan. Nah, saudara, metafora atau lukisan kehidupan kita yang tidak terucapkan itu mempengaruhi kehidupan kita lebih dari yang kita sadari loh. Jadi otomatis itu. Sudah otomatis. Hal tersebut akan menentukan apa? Apa yang kita harapkan, apa nilai hidup kita. Hubungan kita juga terpengaruh dengan itu, dan sasaran apa yang kita ingin capai, prioritas-prioritas kita itu menjadi semuanya korelasinya sangat dekat. Saudara, jika kita menganggap bahwa hidup itu adalah pesta, saudara pernah ketemu orang yang menganggap hidup itu pesta? Saya udah sering ketemu. Celebration, ya. Nilai utama hidupnya itu adalah senang-senang. Senang-senang. Kerja dikit aja, tiba-tiba langsung, udahlah. Katanya gini kan, work hard, play hard gitu. Ya. Work hard, play hard gitu. Kerja keras, ya ayo main-main juga harus serius gitu. Maksudnya main-main juga harus sering dong gitu. Jadi hidup adalah pesta, ya. Jika kita memandang hidup itu sebagai perlombaan, nah ini udah menarik. Sebagai perlombaan, kita akan menghargai kecepatan, dan barangkali kita sering tergesa-gesa, gitu, ya. Kalau kita memandang hidup itu sebagai sebuah perlombaan maraton, ya, kita akan menghargai yang namanya ketekunan, ya. Kita tekun melakukannya, ya. Jika kita memandang hidup itu sebagai pertandingan, kemenangan akan sangat penting untuk hidup kita. Jadi, cara kita memandang hidup itu sangat penting karena dia akan mempengaruhi apa tadi? Harapan, nilai hidup, hubungan, sasaran, dan prioritas kita. Menurut kehendak Allah, perspektif kehidupan apa yang kira-kira saya dan saudara harus jalani? Ya, kita sudah bahas kan? Yang pertama adalah bahwa hidup itu adalah penugasan sementara. Nah, supaya kita dapat menggenapi tujuan Allah untuk kehidupan kita, kita harus apa, saudara? Ini penting loh. Kita harus menentang pandangan umum dunia ini dan menggantikannya dengan cara pandang hidup yang menjadikan firman Tuhan itu menjadi hukum tertinggi dalam hidup kita. Saya ulang ya. Supaya kita dapat menggenapi tujuan Allah untuk kehidupan kita, atau apa? Memandang kehidupan kita dengan cara pandangnya Tuhan, maka apa? Kita harus menentang pandangan umum dunia
ya, dan menggantikannya dengan cara pandang hidup yang yang sesuai dengan firman, ya, atau firmanlah yang menjadi hukum tertinggi dalam kehidupan kita. Ini kunci utama, ya. Ini kunci utama yang saya ingin sampaikan, ya. Bahwa memandang kehidupan dengan cara pandang Tuhan itu harus dengan satu perspektif, yaitu apa? Kita harus menentang pandangan umum dunia mengenai apa? Mengenai kehidupan, ya. Nah, Roma 12 ayat 2. Ya. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Ini penting ya saudara ayat ini. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah, berubahlah, transformasi, ya. Oleh pembaharuan budimu, itu akal pikiran, ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini gradasinya juga ada nih. Jadi dengan demikian ya, kalau misalnya pembaharuan pikiran kita diubah, ya, diubahkan, maka kita akan bisa membedakan. Ini ada membedakan. Jadi baik itu bukan kehendak Allah, tapi membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi yang baik itu bukan kehendak Allah, gitu ya, saudara. Yang menjadi kehendak Allah itu adalah berkenan dan sempurna, ya. Karena baik itu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, ya. Saudara ingat ya perbincangan Yesus dengan orang kaya itu, ya. Apalagi yang baik yang harus kulakukan, kan? Semua yang baik aku telah lakukan, ya. Yesus bilang, juallah segala milikmu supaya engkau memiliki harta di surga, lalu datanglah kemari dan ikutlah. Ya. Nah, saudara, kita bedah sedikit ini, ya. Ada kata-kata yang menarik nih, ya. Teman-teman yang bisa bahasa Inggris, tapi saya terjemahin, ya. Saudara bisa lihat, ya. Waktu dibilang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini ada kata terjemahan lain dalam apa ya? New Living Translation, NLT, ya. Dia bilang gini, don't copy the behavior and customs of this world. Itu bahasa Indonesianya gini. Jangan mengcopy atau mengikuti dengan nyata-nyata behavior itu apa? Kelakuannya. Kelakuan, ya, tata cara gitu, behavior itu tata cara atau kelakuan dan adat dunia ini. Jangan ikuti nyata-nyata, don't copy. Jadi jangan menduplikasi, ya, kelakuan dunia ini gitu. Itu yang dimaksud menentang pandangan dunia ini. Jangan dikopi. Kan kita banyak yang kopi, ya. Banyak kan? Iya, Mbak itu pakai itu tuh pakai apa namanya? Kalau ibu-ibu tuh dia pakai merek itu loh. Rice cookernya pakai merek itu loh. Pakai juga gitu, kan? Mereknya Oto Ono. Gitu, ya. Atau adat nih, saudara, adat. Katanya kan adat. Nah, kita ikutin, mengkopi adat dunia. Adatnya apa? Katanya asalkan sudah sudah diakui oleh orang tua, pacarannya udah direstui, udah boleh kumpul sama-sama di dalam tempat tidur yang sama, kamar yang sama. Itu kan mengkopi, kan, adat dunia gitu. Nah, kita harus menentang itu, ya. Nah, ini terjemahan lain lagi. Saya senang terjemahan ini. Yang terakhir nanti paling bagus. Don't change yourself to be like the people of this world. Wah, ini lebih keras nih. Dia bilang gini, jangan rubah dirimu sendiri untuk menjadi sama atau serupa dengan orang-orang di dunia ini. Kebayang nggak ini? Yang dimaksud menentang bukan hanya nggak boleh copy,
ya, atau menjiplak gitu. Jadi yang dibilang menentang pandangan dunia itu adalah bukan hanya tidak boleh menciplak atau mengkopi nyata-nyata gitu, menuruti nyata-nyata, tapi apa? Tidak boleh merubah diri kita sampai sama dengan dunia gitu. Itu namanya menentang gitu. Don't change yourself to be like the people of this world. Jangan rubah. Wah, ini ngeri kan? Rupanya saya ambil ini karena rupanya ada orang yang merubah hidupnya sampai like the people of this world, sama serupa gitu ya dengan orang di dunia ini. Pas orang rambutnya gini ikut gitu. Kepo gitu loh. Kepo dengan model gitu, ya. Apa sih yang menjadi masalah di situ, saudara? Yang menjadi masalah adalah apa? Waktu-waktu yang saudara dan saya seharusnya di dalamnya, gitu ya, membangun apa yang Tuhan mau di dalam apa? Di dalam karakter saudara dan saya itu adalah mengumpulkan harta di surga, itu menjadi apa? Gone gitu, hilang, lewat gitu, ya. Nah, ini yang terakhir bagus nih. Yang paling terakhir bagus. Ini komplit juga nih. Ini The Message ya, dari terjemahan The Message. Saya suka ini. Ini teman-teman kalau perhatikan ini, saudara bisa jadi intake lines nih. Ini ya. Dalam masih Roma 12 ayat 2, tapi dalam terjemahan lain. Ini ngeri menurut saya. Menurut saya, yang dibilang menentang itu begini. Ya, dia bilang gini, don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Waduh, dia bilang begini nih, jangan menjadi begitu begitu pas banget sepertinya dengan budaya dunia ini, gitu ya. Jangan menjadi seperti cocok banget dengan budaya dunia ini, ya. That you fit into it without, yang seolah-olah engkau ringan saja melakukannya tanpa pikir lagi gitu. Tanpa pikir lagi gitu. Kayak orang begini nih. Nggak apa-apa kok. Itu udah biasa gitu. Lo bilang aja, kita lagi nggak di sini. Gitu. Kita lagi nggak di sini. Lo bilang aja kita lagi nggak di sini. Gitu. Nggak apa-apa. Jadi orang udah jadi terbiasa melakukannya karena sudah well adjusted itu ini loh, sudah terperangkap di dalamnya, ya, sudah terperangkap di dalamnya dengan budaya itu sehingga dia ringan untuk melakukannya tanpa pikir-pikir. Misalnya gini. Lo di mana? OTW. Padahal dia lagi masuk ke kamar mandi. Maksudnya dia mau bilang gini, gua kan tadi maksudnya OTW ke kamar mandi. Kan licik banget kan gitu. Nah, atau lo di mana? OTW. Maksudnya gua udah OTW ke mobil gitu kan, mau naik mobil. Jadi dia juga gini loh. Dia juga mensiasati pikiran dia sendiri gitu. Saudara, kita harus menentang cara begitu kalau kita bilang kita tidak ikut pandangan dunia. Ya, ini kata-kata ini itu halus banget tapi tajam. Ya, dia bilang kamu jangan menjadi cocok banget seolah-olah cocok banget dengan budaya dunia ini sehingga engkau ringan sekali melakukannya tanpa pikir-pikir lagi. Wah, itu artinya udah ini gitu ya, udah satu loh sama dunia itu. Do not become katanya. Nah ya, terus kata merahnya dibilang instead ya, tetapi sebaliknya gitu ya, ya. Ini kata ini pernah dijelaskan Pak Welly ya. Fix your attention on God. Apa itu? Bukan cuman arahkan ini, fix itu apa ya? Fokuskan ya.
perhatianmu pada Tuhan. Ya, kira-kira begitu. Fokuskanlah perhatianmu kepada Tuhan gitu. Set lah gitu ya. Jadi sasarkan, arahkan gitu ya. Arahkan ya, arahkan ini paling arahkan perhatianmu itu pada Tuhan gitu. Sebaliknya arahkanlah perhatianmu itu kepada Tuhan gitu ya. Sebaliknya arahkanlah perhatian kepada Tuhan. Lihat nggak kata-kata selanjutnya? Itu menarik. Kalau setelah arahkan pikiranmu kepada perhatianmu kepada Tuhan, apa yang terjadi? You will be changed from the inside out. Engkau akan diubah dari dalam keluar, katanya. Ya, engkau akan diubah dari dalam keluar, kan? Terus dia bilang, readily recognize what he wants from you. Dengan sangat mudah engkau dapat atau dengan tanggap engkau dapat mengenali apa yang Tuhan mau daripada engkau dan secara cepat merespon katanya kepada kemauannya Tuhan itu. Jadi ketika kita mengarahkan fokus kita kepada Tuhan, maka apa? Tuhan akan membuat engkau diubahkan dari dalam keluar ke arah keluar, dari dalam hati, kemudian mengarah kepada pikiran dan perasaan yaitu jiwamu, dan kemudian apa? Karakter atau indramu juga ikutan gitu, ya kan? Tidak responsif lagi, sehingga apa katanya? Engkau mudah mengenali apa yang dia mau, dan kemudian engkau dapat juga merespon kepada apa yang dia mau itu, ya. Terus dia sambung ini, unlike the culture around you, ya. Tidak seperti budaya di sekitarmu, ya. Nah, ini menarik ya. Tidak seperti budaya di sekitarmu yang selalu menarik engkau, menyeret engkau kepada satu tingkat ketidakdewasaan. Ya. Down to its level of immaturity. Ya. Menarik engkau ke satu tingkat, ya, menarik engkau ke bawah loh, ke satu tingkat ketidakdewasaan gitu. Nah, kata terakhirnya menarik. God brings the best out of you. Allah membawa yang terbaik, ya. Allah itu dia bilang begini. Kalau brings out itu bukan. Allah itu kalau kita ini talenta orang itu apa? Nah, mengeluarkan gitu kan. Allah mengeluarkan yang terbaik dari engkau gitu. Kan tadi kan udah di dalam insight kan yang dirubah kan. Nah, Allah akan mengeluarkan yang terbaik. God brings the best out of you. Jadi Allah akan mengeluarkan. Kalau enggak ada, kalau orang-orang yang talent ini tuh kan ya mengungkapkan atau ini menggali dapat ya. Jadi Tuhan akan menggali yang terbaik keluar dari dirimu. Ya. Terus develop well-formed maturity in you, dan membangun bentuk kedewasaan di dalam engkau, ya. Membangun satu kedewasaan yang tepat mengenai dirimu gitu ya. Dewasa mengenai dirimu gitu ya. Unik tentang dirimu ya. Well-formed maturity in you gitu ya. Saudara bisa tangkap itu? Ada yang mau ditanyakan di sini? Karena setelah ini kita akan masuk ke dalam dua topik yang akan kita bahas mengenai apa sih cara pandang Tuhan mengenai kehidupan. Ya. Nah, sebelum masuk ke situ, supaya kita dapat menggenapi tujuan Allah, yaitu cara pandangnya Allah, ya, mengenai kehidupan, kita harus menentang atau melawan pandangan umum dunia ini. Nah, Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, dalam terjemahan lain, jangan mengkopi, menjiplak gitu ya, tingkah laku atau adat-adat dunia ini. Atau dia katakan, jangan mengubah dirimu menjadi seperti dunia ini gitu. Atau dia bilang begini, jangan menjadi cocok banget gitu ya
ya menjadi terbawa begitu ya dengan budaya dunia ini, sehingga dengan mudah engkau melakukannya, dengan ringan engkau melakukannya tanpa pikir-pikir lagi gitu. Jangan menjadi sangat cocok dengan budaya dunia ini, well adjusted to your culture ya. Don't become so adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Oke. Saudara dapat itu ya? Itu cara kita untuk memiliki perspektif dalam Tuhan. Dengan cara pertama apa? Janganlah kamu serupa dengan dunia ini ya. Oke. Perspektif hidup dalam kehendak Allah. Alkitab menawarkan 3 lukisan yang mengajarkan kita tentang pandangan Allah terhadap kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya. Pertama, kita sudah bahas ini kan? Kehidupan adalah penugasan sementara ya. Kita di sini singkat, ya. Waktu ini pendek, ya. Kita harus menjadikannya ini menjadi persiapan terakhir, ya. Menjadi gladi resik sebelum pertandingan yang sesungguhnya. Penugasan sementara artinya apa? Kita perantau di sini, kita menumpang di sini, kita orang asing di sini, dan kita harus satu hari nanti pulang, ya. Kalau kita tahu kita mau pulang, maka saudara dan saya harus mempersiapkan diri pulang itu. Karena apa? Hubungan yang kita bangun di waktu sempit kehidupan di dalam penugasan sementara itu menentukan hubungan yang kita akan miliki di dalam kekekalan. Apakah mendapatkan kemuliaan atau sebaliknya mendapatkan kehinaan, ya. Oke, yang kedua yang malam ini kita akan bahas, kehidupan itu adalah ujian. Kehidupan itu adalah ujian. Dan yang lain adalah kehidupan itu adalah kepercayaan. Nah, mari kita bahas satu-satu ya. Kehidupan di bumi adalah sebuah ujian. Ada yang bisa baca nih ayatnya? Saya Om. Andreas. Oke, Andreas. Silakan Andreas. Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tatanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Amin. Amin ya. Jadi Tuhan menguji. Berapa banyak saudara yang setuju kalau Tuhan menguji manusia? Ada yang nggak setuju? Oke, kita lihat apa kata firman Tuhan ya. Tuhan terus-menerus menguji karakter, iman, ketaatan, kasih, integritas, dan kesetiaan manusia. Tuhan menguji Abraham kan dengan memintanya untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Tuhan menguji Yakub ketika ia harus bekerja ekstra untuk mendapatkan Rahel. Ya. Adam dan Hawa gagal dalam ujian di Taman Eden. Daud gagal dalam ujian dari Tuhan dalam beberapa kesempatan. Ya. Tetapi tidak selalu gagal. Alkitab juga memberikan banyak contoh orang-orang yang berhasil melewati ujian besar ya, seperti Yusuf, ya, luput dari tante Poti, ya. Ruth, ya. Esther, ya, luput dari godaan untuk menjadi penguasa, ya. Daniel, ya, luput ya dari godaan untuk mengkhianati Tuhan kan. Ya, nah, saudara, beberapa ayat dalam Alkitab memberikan kita petunjuk bahwa Tuhan menguji manusia. Amsal, oke, silakan baca ya, teman-teman. Siapa yang bisa baca? Saya, Ded. Silakan. Amsal 16 ayat 2, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Wih, keren ya. Kita kadang-kadang kita bersih. Sebenarnya ada ayat satu lagi dibilang, segala jalan orang adalah lurus menurut pandangannya. Jadi Amsal 21 ayat 2 kalau nggak salah ya. Jadi ada dua ayat yang mirip banget saudara ya. Ayat Amsal 16 ayat 2 dan Amsal 21 ayat 2. Bedanya cuma di segala jalan orang adalah bersih. Nah, yang satu bilang lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ada yang baca Yeremia 17 ayat 10? Saya Pak. Silakan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati
yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Iya, jadi Tuhan menguji batin ya. Ada satu ayat lagi, dua ayat lagi, Yeremia 20 ayat 12. Saya Pak. Silakan. Yeremia 20 ayat 12. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Jadi orang benar juga diuji ya. Oke ya. Satu ayat terakhir sebelum kita bahas dua ayat penting mengenai ujian. Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tidak bisa di mimbar ini. Cara bacanya sudah, tekanan sudah bagus. Oke, kita lanjut. Terima kasih Jenny. Saya juga mau ngomong itu. Iya. Itu ayat tidak mudah dibaca, tapi saya lihat Andreas baca dengan bagus, Jenny baca dengan bagus. Oke, saudara, mari kita bahas ayat ini ya. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15 ya. Jadi memang Allah menguji manusia. Ayat ini berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini memberi kita satu kesimpulan juga dari satu minggu kemarin ya, bahwa apa saudara ya? Bahwa hidup kita memang tidak boleh kita lagi, tetapi Kristus di dalam kita. Harus Kristus yang menjadi dasar ya. Nah, tetapi di atasnya itu orang membangun. Orang membangun di atas itu. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Dan katanya apa di tulisan kuning itu? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan apa? Api. Dan apa katanya? Bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji ya oleh api itu. Jadi saudara, ketika kita katakan aku udah mengikut Yesus, maka di atasnya itu kita membangun sesuatu. Dan bangunan itu adalah iman. Iman saudara dan saya akan diuji gitu. Ada iman yang kandas, ada iman yang menyimpang, dan kemudian ada iman yang tidak sempurna gitu. Ya, di bagian terakhir dari ayat itu berkata begini. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji. Wah, kan? Jadi Tuhan menguji itu dia adil. Karena dia bilang kalau pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, nah ini udah dibangun di atas Kristus loh orangnya. Kemudian dia membangun imannya. Ia akan menderita kerugian katanya, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Wah, ini bisa nanti dibahas sama Pak Anton ya. Tetap diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Wah, oke ya, jangan dibahas di sini. Yang saya mau bahas adalah Allah menguji manusia. Itulah perspektif kehidupannya. Oke, satu ayat lagi mengenai ujian. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Untuk apa sih Pak gitu ya? Orang diuji, manusia diuji oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab apa katanya? Kamu tahu bahwa apa? Tulisan kuningnya? Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, ya. Jadi ujian terhadap iman, rupanya ujiannya apa? Tadi sudah saya sebut ya, ujiannya terhadap iman. Karena setiap orang yang membangun setiap orang yang mempunyai dasar Yesus Kristus, maka yang dibangun di atasnya itu pasti ceritanya mengenai iman. Gitu ya. Tadi apakah emas, perak, batu permata, jerami, kayu gitu ya. Nanti akan diuji. Dan hasilnya itu selalu gini nih, imannya kandas, 2 imannya menyimpang, 3 imannya sempurna. Ya. Nah, saudara, lihat, iman
Ujian terhadap iman hasilkan ketekunan, tapi bukan hasil akhir kan ketekunan itu. Karena tidak, Yesus nggak pernah bilang, marilah hambaku yang tekun. Nggak pernah, ya kan? Tekun itu adalah hasil intermediate result. Apa itu? Hasil intermediate itu apa ya? Hasil bridging gitu ya. Jadi hasil sementara gitu ketekunan itu. Karena dibilang apa? Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Oh, ada ketekunan yang nggak matang ya. Iya kan? Supaya kamu menjadi apa? Sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin, saudara. Itulah ujian yang diharapkan Tuhan kita lewati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan di bumi ini adalah sebuah ujian ya. Saudara bisa lihat semua yang saya sudah sampaikan ya. Karakter berkembang dan terlihat melalui ujian. Karena itu adalah hasil dari bagaimana kita respon kita terhadap setiap firman Tuhan ya. Dan seluruh kehidupan kita adalah ujian, saudara. Tuhan terus-menerus mengamati apa yang menjadi respon kita terhadap apa? Ketika kita merespon orang lain, ketika kita merespon masalah, ketika kita merespon kesuksesan, bagaimana kita respon kesuksesan? Bagaimana kita merespon keberhasilan, konflik, penyakit, ketika kita sakit, gimana respon kita? Ya kan? Kekecewaan, gimana kita respon terhadap kekecewaan? Dan bahkan ya keadaan-keadaan alam ya, cuaca, gempa bumi, penyakit, pandemi, gimana caranya kita merespon? Tuhan mengamati dan itu adalah ujian, saudara. Kita akan diuji melalui apa, saudara? Perubahan-perubahan besar, ya. Perubahan-perubahan besar tiba-tiba, ya saudara tahu kan? Tiba-tiba semua orang online. Wah, itu perubahan besar, ya. Kita diuji itu mentalnya. Janji yang tertunda, gitu ya. Ya, udah ada orang janji gini tapi kok nggak dipenuhi gitu ya. Masalah yang mustahil diselesaikan gitu ya. Hampir tidak mungkin begitu kan. Tidak ada jalan keluar, semua pintu tertutup. Saudara diuji melalui itu. Saudara juga diuji melalui doa yang tidak dijawab. Ada doa yang tidak dijawab, ya mungkin waktu jawabnya, ya. Saudara kita diuji melalui itu. Kritik yang tidak layak kita terima, seolah-olah fitnah atau tidak pantas kita terima. Kita diuji melalui kritik, bahkan tragedi yang tidak masuk akal, ya. Tiba-tiba ada orang yang kita kasihi tiba-tiba meninggal tanpa harus ada masalah gitu ya. Nah, itu tragedi yang hampir tidak masuk akal kita ya. Tapi kita diuji melalui hal-hal itu. Nah, ujian kehidupan yang terpenting saudara sebenarnya adalah ini. Saudara bisa bayangkan ini ya. Ujian yang terpenting adalah bagaimana kita bertindak ya ketika kita dapat ketika kita tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Ini ujian yang terpenting, saudara. Bagaimana kita bertindak ketika kita tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Atau hubungan kita terganggu dengan Tuhan? Ini yang saya sampaikan tadi ya. Kan kita kadang-kadang jauh ya. Rasanya jauh dari Tuhan kan. Kadang-kadang Tuhan dengan sengaja memang menarik diri dan tidak merasakan kedekatannya kan. Kita tidak merasakan kedekatannya. Ya, seorang raja bernama Hizkia mengalami ujian itu ya. 2 Tawarik 32 ayat 31 berkata Allah meninggalkan Hizkia untuk mencobainya supaya diketahuinya segala isi hatinya ya. Karena ada tanda ajaib yang dia dapat pada saat dia sakit kan. Nah, tanda ajaib itu ingin diketahui oleh para raja-raja yang datang kepadanya. Allah meninggalkan dia untuk mencobanya supaya diketahuinya isi hatinya. Ya. Hizkia sebelumnya menikmati hubungan yang akrab dengan Tuhan, tetapi pada titik yang sangat penting dalam hidupnya, Tuhan meninggalkannya sendiri untuk menguji karakternya, ya, untuk menyingkapkan satu kelemahan, ya, di dalam dirinya, ya. Dia sombong, saudara, ya. Dia angkuh. Kalau saudara baca 2 Tawarik 32 itu ya, dari ayatnya yang ke-24 ya.
Tuhan menguji karakternya ya. Tetapi dari situ Tuhan mempersiapkan dia untuk satu tanggung jawab yang lebih besar. Akhirnya dia diketahui sebagai Raja Israel ya, yang berkenan kepada Tuhan ya. Saudara, sekalipun Allah menguji manusia, tetapi Allah itu setia di dalam ujiannya itu. Tuhan tidak pernah membiarkan ujian yang kita hadapi melebihi anugerah yang Ia berikan kepada kita untuk menghadapinya ya. 1 Korintus 10 ayat 13b. Ada yang mau baca? Satu Korintus 10 ayat 13b. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicoba melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Menarik sekali ya. Di sini diawali dengan sebab Allah setia. Ya. Jadi sebab Allah setia. Kalau Allah setia itu artinya apa, saudara? Kenapa Allah setia? Tidak meninggalkan. Iya, tidak meninggalkan. Kenapa dia tidak meninggalkan? Karena dia pernah buat janji kan gitu ya. Aku akan menyertai engkau kan? Karena dia punya janji, dia pernah buat janji, jadi dia setia dengan janji itu. Ini harus selalu saya dan saudara ingat dalam hidup. Tuhan menyertai saya dan saudara karena dia pernah berjanji. Ya, aku akan aku akan mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, ya, dengan kasih setia yang kekal, ya. Jadi karena Allah setia, ya, dan karena sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan itu artinya pada saat kita dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar, dan jalan keluarnya di sini saudara bisa lihat bukan masalahnya selesai. Dikatakan apa? Sehingga kamu dapat menanggungnya, ya. Setiap kali kita berhasil dalam ujian, ya, ingat ya, saudara ya, Allah setia di dalam ujiannya, ya. Artinya apa? Pada saat kita diuji, tidak lebihi kekuatanmu karena Allah itu setia, kan? Bahkan Dia memberikan apa? Jalan keluar sehingga kau dapat menanggungnya. Bukan hanya itu, tetapi setiap kali kita berhasil dalam ujian, Tuhan melihatnya dan membuat rencana-rencana untuk memberikan upah dalam kekekalan. Yakobus 1 ayat 12. Anyone? Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Ya, saudara lihat ya, saudara dibilang di sini, kalau dia tahan uji, ya, dia akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Saudara, jadi Allah menguji manusia, tetapi di dalam ujiannya, Dia Allah yang setia. Dia pasti kasih jalan keluar, saudara dapat menanggungnya. Karena apa? Itu pasti membangun karakter-karakter dalam hidup saya dan saudara. Kan? Amin. Ingat, upahnya dalam kekekalan adalah mahkota kehidupan. Saudara bersama saya bilang amin. Amin. Oke, Amin. saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang kita cerita ini, bahwa kehidupan itu adalah ujian, itu implikasinya pasti dalam kekekalan. Ya, jadi ketika kita mengerti bahwa hidup adalah suatu ujian, itu artinya kita akan menyadari bahwa tidak ada yang tidak penting dalam kehidupan kita. Kejadian paling kecil sekalipun mempunyai arti penting untuk perkembangan karakter kita. Jadi tidak ada bohong kecil, tidak ada tipu kecil, tidak ada tipu besar, tidak ada bohong besar. Setiap kejadian paling kecil, ya. Saya sering sekali kalau ada kejadian itu, siapapun gitu ya, saya sering bilang, apa insight yang kamu dapat dari situ? Apa pelajaran yang paling penting? Tuliskan apa yang penting. Sekecil apapun, setiap hari ya menjadi sangat berarti, dan setiap detik adalah apa? Kesempatan untuk bertumbuh, memperdalam karakter kita, ya, menjadi serupa dengan Kristus, ya, untuk tunjukkan bahwa di sisa hari-hariku
berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Amin, saudara. Untuk menunjukkan kasih atau ketergantungan kita kepada Tuhan. Saudara, seringkali sebagian ujian kelihatannya datang bertubi-tubi, tapi ya kadang-kadang yang lainnya itu bahkan kita tidak perhatikan sama sekali. Tetapi apapun semuanya itu, saudara, ingat itu akan selalu mempunyai implikasi dalam kekekalan. Sehingga sekecil apapun, ya, itu harus mempunyai arti penting di dalam perkembangan karakter kita, ya, supaya supaya semakin dalam kita tenggelam di dalam apa? Di dalam Kristus, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bagian pertama. Mungkin besok baru saya akan lanjutkan untuk bahwa kehidupan di bumi adalah sebuah kepercayaan,